investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Data inflasi bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Diperkirakan akan sedikit meningkat dibandingkan inflasi bulan Juli. Secara tahunan atau bulanan diperkirakan tumbuh 3,6% atau 0,6% versus pertumbuhan inflasi tahunan atau bulanan di bulan Juli sebesar 3,2% atau 0,2%. Data penjualan retail bulan Agustus diperkirakan tumbuh 0,2% month on month, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 0,7% month on month bulan Juli. Zona Asia. Data produksi industrial Cina secara tahunan bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Diperkirakan tumbuh 2,8% year on year versus 2,5% year on year bulan Juli. Zona Indonesia. Cadangan devisa bulan Agustus berada di level 137,1 miliar US dollar versus 137,7 miliar US dollar bulan Juli. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Agustus masih berada di level optimis, yaitu di level 125,2 versus 123,5 bulan Juli. Data pertumbuhan penjualan motor dan mobil secara tahunan untuk bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Untuk bulan Juli, penjualan motor tumbuh 45,6% year on year, sedangkan penjualan mobil turun 6,7% year on year. Neraca perdagangan bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Surplus diperkirakan lebih baik dibandingkan surplus bulan Juli, yaitu akan tercatat surplus 1,58 miliar US dollar versus surplus bulan Juli sebesar 1,31 miliar US dollar. Market View. IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,76% week on week di level 6.924,78. IHSG masih belum dapat menembus level resisten terdekatnya di level 7.000-an. Pekan ini, data domestik seperti neraca perdagangan bulan Agustus yang diperkirakan tetap surplus dan lebih baik dibandingkan bulan Juli, diharapkan dapat menjaga IHSG di zona positif. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 506,03 miliar rupiah selama sepekan, atau outflow year to date 1,15 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor non-siklikal, properti, dan keuangan, masing-masing sebesar minus 2,31%, minus 2,62%, dan minus 1,53% secara mingguan. Pada tanggal 8 September 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 naik menjadi 6,22%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 naik menjadi 6,53%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 naik menjadi 6,63%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 naik menjadi 6,71%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak naik di level 5,19% dan yield US Treasury 10 tahun naik di 4,26%. Dibandingkan dengan posisi per 1 September 2023, yaitu 5,09% dan 4,19%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 80,32 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,56% week on week pada level 15,328. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 5 September 2023 tercatat sebesar 848,68 triliun rupiah atau sebesar 15,42% dari total outstandingnya. Meningkat dibandingkan posisi per 1 September 2023, yaitu sebesar 845,80 triliun rupiah atau 15,36% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023.
Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.